Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? I hope you very well at home and keep healthy. And then in this occasion, I'm going to explain about recount text. Okay, before you learning with this video, I want to you bring your book and then you open chapter 3 and then we can learn together with this book. Okay, the first is personal recount. Personal recount is a text which retells an event or an experience in the past that the writer was personally involved in. Jadi yang dimaksud dengan personal recount itu adalah teks yang menjelaskan atau teks yang menjelaskan kembali tentang kejadian atau pengalaman yang di masa lalu. Contohnya, seperti setiap orang pasti memiliki pengalaman hidup. Nah, pengalaman hidupnya itu yang dimaksud dengan personal recount. Oke, paham? Jadi yang dimaksudkan dengan personal recount itu pengalaman kalian apa? Pasti kalian punya pengalaman dong. Pengalaman waktu SD, pengalaman waktu TK, atau pengalaman apapun itu. Misalkan pengalaman waktu kalian pergi ke suatu tempat atau apapun. Nah, itu juga termasuk dengan personal recount. Oke, lanjut. The purpose of personal recount is to inform or to entertain readers. Jadi, tujuan personal recounts ini bukan hanya untuk menuliskan kembali tentang pengalaman kalian, tetapi juga untuk menghibur si pembaca. Jadi kalian pernah membaca tentang biografi tentang orang-orang sukses mungkin. Nah, itu pastinya bisa membuat orang terhibur kan? Pastinya dalam sebuah pengalaman itu ada hal-hal yang menarik, ada hal-hal yang lucu yang bisa kalian dapatkan ketika kalian membaca teks personal recount itu. Jadi di sini ada beberapa bentuk personal recount. Lihat, these are some forms of personal recount. The first is personal letters. Personal letters itu seperti contohnya pengalaman pribadi kalian. Pasti setiap orang punya pengalaman pribadi. Nah, pengalaman itu bisa kalian tuangkan dalam sebuah paragraf. Nah, itu disebut dengan personal recount. Terus yang kedua ada diary. Diary ini biasanya dituliskan ketika kalian mengalami sesuatu. Misalkan hari ini kamu mengalami sesuatu, kamu tulis di diary. Nah, beberapa hari atau beberapa bulan kemudian kamu membacanya lagi. Nah, itu menjadi personal recount kalian gitu. Terus yang ketiga ada autobiographies. Autobiographies itu semacam kayak sejarah hidup kalian, mulai dari biodata kalian, terus tempat tanggal lahir kalian, karir-karir apa yang sudah kalian lakukan, pencapaian apa yang sudah kalian lakukan, itu masuk ke dalam autobiographies gitu. Biasanya kalau kalian waktu SD pas baru-baru kenal sama temen, biasanya suka dimintain biodata kayak gitu. Nah, itu juga termasuk dari personal recount yang bentuknya autobiographies ya. Paham? Semoga kalian paham ya. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa langsung tanyakan ke Miss atau kalian bisa mencarikan
informasi tentang personal recount ini di sumber yang lain. Oke. Terus selanjutnya di sini ada beberapa features atau beberapa hal yang digunakan untuk personal recount. Yang pertama itu ada using first person pronoun. Jadi menggunakan orang pertama, maksudnya ya diri kalian sendiri gitu. Terus to show that the text is personal recount, in addition, you can put yourself inside the writing by describing how you felt and what you were doing. Jadi kalian bisa menuliskan tentang diri kalian, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian lalui, apa yang kalian alami, itu kalian bisa tuangkan dalam teks recount teks ini, ya. Terus contohnya di sini ada untuk penggunaan subjeknya itu contohnya seperti I, me, myself, mine, my. Jadi untuk pengganti misalkan dari I, kamu bisa menuliskan di paragraf atau di teks itu bisa menggunakan me, bisa menggunakan myself, bisa menggunakan mine untuk kepunyaan kamu, terus bisa juga my, gitu ya. Kalau misalkan contohnya nih kalimat untuk I, misalkan yesterday I feel happy. Yesterday I felt happy. Itu pakai subjek I. Terus yang kedua me. You care to me. You care to me. Itu untuk subjek yang kamu mau menggunakan I, tapi untuk menjadikan orang yang kedua gitu. Jadi ada orang lain yang memperlakukan kamu, jadinya dia itu ya jadinya itu sebagai objek kamunya gitu, yang orang lainnya sebagai subjek pertama, kamunya sebagai objek. Jadi kamu bilangnya bukan I lagi ya, tapi bilangnya me gitu. Terus untuk myself itu diri sendiri. Misalkan itu sih biasanya digunakan sebagai quotes ya. Contohnya I hope this is better for myself. Saya berharap ini yang terbaik untuk saya gitu. Jadi myself ini tidak bisa ditaruhkan di depan, tapi dia bisa dijadikan objek gitu. Terus my ini biasanya untuk kepunyaan, kayak my house, my phone, my class, itu kepunyaan ya. Jadi ya Miss harap kalian paham lah untuk penggunaan ini gitu ya. Terus yang kedua contohnya we, us, ourselves, ours, our. Nah itu yang untuk bentuk pluralnya. Kalau yang tadi kan singular, artinya orangnya satu gitu. Artinya orangnya satu gitu ya. Terus yang ini we, us, ourselves sama ours itu untuk dua orang. Untuk dua orang ya, untuk dua orang. Terus ourselves itu apa sih Miss? Ourselves itu adalah kita, untuk diri kita, bukan diri saya tapi diri kita. Ourselves itu diri kita. Misalkan aku sama dia, untuk kalian berarti untuk diri kita. Nah itu yang disebut dengan ourselves. Terus yang kedua using times connection. Jadi menggunakan koneksi waktu. Contohnya to show the order in which something took place. Example, during, when, then, and then until. During itu selama, when itu ketika, then itu setelah atau selanjutnya, and then until itu sampai gitu. Jadi di dalam penggunaan atau di dalam penulisan recount text atau personal recount text, kalian harus menggunakan beberapa koneksi waktu gitu. Contohnya pastinya kan kalian menceritakan hal yang lampau nih, pasti kalian menggunakan koneksi waktu dong. Selain pakai yesterday, terus 2 days ago, pastinya penyambung lah ya, misalnya kayak penyambung, kalimat kata penyambung gitu maksudnya. Terus yang ketiga itu tentang using simple past tense.
Nah, jadi harus menggunakan simple past tense, simple past tense. Karena kan personal recount itu tentang pengalaman pribadi. Jadi kan yang pasti namanya pengalaman yang udah lampau dong, yang udah lama terjadi, jadinya harus pakai simple past. Nah, ya di sini Miss mau review lagi tentang simple past. Simple past itu adalah kejadian yang terjadi di masa lampau. Contohnya itu seperti personal recount ini. Jadi simple past itu digunakan untuk recount teks ini. Nah, rumusnya itu adalah subject plus verb to plus object. This is the formula of simple past tense. Okay, you can understand and you can find it in your book. So, this is subject. Subjeknya untuk simple past apa? Subjeknya untuk simple past itu adalah I, we, they, you, he, she, it. Ini subjeknya. Verb to. Verb to itu kata kerja kedua. Kata kerja kedua itu contohnya ini kata kerja pertama. Ini kata kerja kedua, ini kata kerja ketiga. Ya, misalkan contoh kata kerja pertama itu tentang see. Kata kerja keduanya berarti saw dong. Oke. Nanti Miss bakalan bikin videonya lagi untuk disisipkan di video ini untuk yang pertama, simple past tense. Simple past tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lalu. Dan struktur kalimat tenses ini selalu menggunakan verb 2 dan kata bantu lampau. Nah, apa itu verb 2? Verb 2 merupakan bentuk dasar verb dengan tambahan ed untuk bentuk regular verbnya. Dan ditambah en, t, t, n, atau ne untuk irregular verb. Biasanya, untuk mengenal regular dan irregular verb, kalian harus menghafalnya, Bray. Tenang saja, karena di video sebelumnya, Josin sudah pernah men-share daftar kata-kata regular dan irregular verb beserta artinya. Jadi, bagi yang belum tahu, cukup cari di list video di channel Josin Translation. So, tidak usah khawatir ya. Oke? Oh ya, tenses ini juga paling sering digunakan dalam bahasa Inggris loh, Bray. Jadi, saat penting bagi pembelajar bahasa Inggris. Oke, mari kita simak rumus dari tenses ini. Untuk positifnya, subject, verb to, and object. Untuk negatifnya, subject, did, not, verb 1, and object. Dan bentuk interrogatifnya, did, subject, verb 1, and object. Don't forget to put a question mark. Nah, mari kita lanjut dengan contohnya. He played football yesterday. He did not play football yesterday. Did he play football yesterday? Untuk time signals dari tenses ini biasanya menggunakan yesterday, last week, 2 days ago, dan lain-lainnya. Kata kerja kedua itu contohnya kata dasarnya itu melihat. Melihat itu bahasa Inggrisnya see. Nah, untuk dirubah ke kata kerja kedua itu dia jadinya bukan see tapi jadinya saw. Jadi contohnya misalkan I saw a bird in the zoo, kayak gitu. Itu kalimat simple past tense. Objeknya bebas. Terus keterangan waktunya untuk simple past tense itu dia menggunakan yang lampau. Contohnya seperti kemarin, 2 hari lalu, 2 minggu lalu, 2 tahun lalu, 2 bulan lalu. Itu menggunakan 2 days ago,
2 years ago, 2 months ago, 2 weeks ago, kayak gitu. Paham ya? Kalian review lagi, kalian buka-buka lagi buku-buku LKS-nya yang udah Miss ajarin sebelum PTS kemarin gitu. Terus yang terakhir, menggunakan chronological order. Chronological, kalian tahu chronological? Chronological itu dalam bahasa Indonesia artinya kronologi. Kronologi pastinya di dalam sebuah pengalaman pasti ada kronologi dong. Nah, kronologinya itu bebas gitu. Sesuai dari pengalaman kalian apa? Nah, misalkan di dalam pengalaman kalian itu kalian pernah merasa kehilangan handphone atau kecopetan atau apa gitu. Nah, itu kan disebutkan kronologi gitu ya. Paham? Itu yang disebutkan kronologi. Terus, pengertian dari chronological order itu, the context is usually written in the order in which they happen. Jadi chronological itu ya yang terjadi di pengalaman kalian apa, itu yang disebut dengan kronologi. Jadi untuk personal recount ini intinya tentang yang sudah berlalu dan tentang pengalaman pribadi kalian gitu ya. Terus di sini ada structure of personal recount. Jadi personal recount itu ada strukturnya. Yang pertama ada orientation. Orientation itu adalah settings of the scene, which are time, place, atmosphere, and introduction of characters. Jadi orientation itu adalah tentang pengenalan dari sebuah cerita pengalaman kalian. Contohnya di dalam pengalaman kalian itu ada siapa aja yang terlibat gitu. Jadi kalian menjelaskan siapa aja yang terlibat, terus tempatnya di mana, waktunya kapan, dan kalian menjelaskan si orang ini tuh perannya apa di pengalaman kalian, dia ngapain ada di pengalaman kalian, kayak gitu. Terus yang kedua tentang events. Events itu a series of events ordered in chronological sequence. Jadi events itu tentang kejadiannya tentang apa gitu, kronologinya apa gitu. Pasti itu ada di dalam pengalaman kalian. Gak mungkin pengalamannya cuma perkenalan diri doang, gak mungkin kan. Itu namanya kan kayak introduction yourself aja. Kalau misalkan cuma perkenalan diri, pastinya setelah perkenalan diri, perkenalan sama orang-orang yang ada dalam pengalaman kalian, di bawahnya pasti ada kronologi gitu. Terus yang ketiga itu ada reorientation. Reorientation itu adalah a personal comment about the event or what happened in the end. Reorientation itu hasil akhir dari pengalaman kalian tuh apa gitu, kayak resultnya tuh apa, atau yang bisa disebut dengan hikmah gitu. Hikmahnya dari pengalaman yang terjadi di hidup kalian tuh apa gitu. Itu yang disebut dengan reorientation. Paham? Ya Sarah paham ya. Kalau kalian emang kurang paham atau missnya ngomongnya kecepatan atau gagal atau gimana, kalian bilang aja, langsung hubungi Miss, nanti Miss biar perbaiki cara Miss menjelaskan di dalam video gitu. Terus di sini ada beberapa contoh untuk menggunakan personal recount text. Lihat yang di halaman 28 di paling atas di dalam box itu ada tiga jenis. Yang pertama ada orientation, event, sama reorientation. Kalau orientation itu di situ ada contoh paragrafnya. A bad experience, itu judulnya. Nah, di orientation ini dia menjelaskan tentang pembukaan ketika dia mengalami pengalaman buruk, pengalaman yang jelek lah gitu ya. I had a bad experience when I shopped in one of the stores in my city. It was really embarrassing. The security shop accused me of stealing a pair of blue jeans. Gitu. Terus yang kedua itu ada event.
That was Sunday afternoon. I went to a fashion store with my friends. I chose a pair of blue jeans to buy a paid for them of the cashier. Unfortunately, the shop assistant was careless. She forgot to take the carousel clip on the blue jeans. So, when I left the shop, the detector beeped. The security officer shouted at me, "Hey you, stop!" Then he took me to the manager's room. And the third is, after examining the security officer and the manager realized that it was not my fault. They were very sorry about what had happened. Finally, the manager asked me to take one piece of clothing for free. Jadi, di contoh personal recount text ini, yang pertama itu orientation. Dia menjelaskan tentang kalau dia punya pengalaman buruk ketika dia berbelanja di salah satu toko di kotanya gitu. Jadi terus yang di eventnya itu kejadian sebenarnya pada hari Minggu siang dia itu pergi ke toko busana dengan temannya. Terus dia itu memilih salah satu celana jeans gitu untuk membelikan di tuh yang dipajang itu. Terus dia bayar dong ke kasir, tapi si kasirnya itu lupa untuk mengambil namanya produk untuk yang dipajang, kan pasti ada tandanya ya, kayak klip gitu, klip yang di celananya itu belum diambil sama si kasirnya. Terus pas dia mau keluar dari toko tersebut, bunyilah si sensor untuk penangkap orang yang mencuri gitu kan ya. Nah, terus satpamnya bilang ke dia, katanya, "Hey you, stop." Then he took me to the manager's room. Jadi dia langsung memberhentikan satpamnya langsung memberhentikan dia, terus langsung dibawa ke ruang manajer. Katanya dia itu disangka mencuri celana, padahal celana dia itu udah dibayar di kasir, tapi kesalahan dari si kasirnya itu dia lupa untuk mengambil klip di celana yang memang klip itu digunakan untuk benda-benda yang dipajang aja gitu. Terus jadinya yang akhirnya itu ada di reorientation. Reorientation itu adalah hasil akhirnya seperti apa? Nah, yang di reorientationnya ini hasil akhirnya dia itu menyadari bahwa kesalahan si kasirnya, dan si manajernya itu juga menyadari kesalahan dari kasirnya gitu. Lalu terus mereka ya baikanlah gitu, dan akhirnya yang membuat dia senang, dia itu dapat satu celana jeans loh. Karena kan dia dituduh kan. Nah, kata si manajernya, "Kamu mau nggak satu celana lagi? Kamu pilih bebas mau celana apa?" gitu. Akhirnya ya dia dapat satu gratis dong. Akhirnya dia dapat satu celana jeans secara gratis gitu. Ya kan namanya juga dituduh, kan kita malu juga kan ya, namanya di tempat umum gitu. Udah dituduh, taunya emang kita nggak salah gitu ya. Untungnya untuk itu mungkin sebagai permintaan maaf si manajer kepada orang itu supaya masalah selesai gitu, untuk permintaan maaf juga gitu. Jadi itu ya yang dimaksud dengan personal recount. Jadi ada kayak perkenalan masalah dulu, dia pergi kemana, sama siapa, terus ya, yang keduanya baru masalahnya apa, dijelasin situ di paragraf keduanya masalahnya apa. Terus yang ketiga itu tentang hasilnya gimana, kayak hikmahnya tuh apa, atau kejadian akhirnya apa, selesai gak masalah itu, kayak gitu. Paham ya? Terus kalau kalian juga emang belum paham sama materi yang sudah Miss jelaskan di video ini, kalian bisa mencari sumber lain tentang materi personal recount ini, bebas. Pokoknya biar kalian ngerti lah gitu. Di sini Miss cuma hanya ingin memberikan penjelasan sesuai sama apa yang Miss pahami untuk kalian gitu.
Terus Miss juga udah ngasih tugas ya ke wali kelas kalian. Jadi tugasnya itu berbentuk dokumen Word. Nah, di situ kalian harus membuat personal recount kalian. Gitu. Pengalaman pribadi kalian tentang apa? Bebas ya, mau tentang apa aja. At least 3 paragraph. Minimal 3 paragraph ya. Yang pertama itu harus ada orientationnya, perkenalan dari masalahnya apa. Terus yang kedua dari event, permasalahannya apa yang terjadi di pengalaman kalian, itu tulis, itu di paragraf kedua. Di paragraf ketiga itu kalian tulis hasil akhirnya seperti apa, hasil dari pengalaman, hasil dari kejadian itu apa. Paham? Kalau kalian sudah paham atau kalian belum paham, ya kalian bisa tanya ke Miss langsung, bisa DM di IG Miss. Terus kalian juga nanti kalau emang kalian udah paham, ya silahkan kerjakan di Word itu, di Microsoft Word itu. Kalau emang kalian nggak bisa menggunakan elektronik atau laptop atau handphone atau gimana, kalian bisa mengerjakannya di portofolio gitu. Di portofolio, terus nanti di fotonya itu harus yang jelas ya. Dan Miss harap tulisan kalian juga bisa Miss baca gitu. Jadi ya tulisannya ya harus bagus kalau mau di portofolio gitu. Ya semoga aja kalian semua nggak gaptek ya, bisa semua menggunakan Microsoft Word atau Microsoft lainnya, atau ya minimal bisa ngetik di handphone gitu kalau emang kalian nggak ada laptop gitu. Oke? Terus kalau kalian udah selesai, kalau yang untuk yang di foto bisa dikirim di email juga. Yang Word juga kirim di email. Alamat emailnya udah Miss taruh di dokumen itu. Itu ada alamat emailnya. Terus nanti kalian kirim aja. Maksimal kirimnya itu jam 12 malam. Ya. Maksimal jam 12 malam. Nah, untuk tugasnya itu gak bisa dibesokin ya. Misalkan kalian ada pelajarannya hari apa. Nah, misalkan hari Selasa Miss sudah kirim ke wali kelas kalian masing-masing. Terus kalian harus menyelesaikannya di hari itu juga sampai jam 12 malam waktunya. Oke. Mungkin cukup sekian video pembelajaran tentang personal context ini dari Miss. Semoga kalian paham. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian di rumah, jangan telat makan, jaga jarak juga dengan orang luar, di rumah aja mengerjakan tugas, baca-baca buku atau apapun itu. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.